Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasi hasil makalah kami yang berjudul tentang akad jual beli. Jadi sebelum kami presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya sendiri Solihin yang akan menjelaskan tentang akad murabahah, dan Delpia Ermalita akan membahas tentang salam, sedangkan Sumarni akan membahas tentang istihna, dan Nur Hasanah membahas tentang persediaan. Jadi sebelum kita masuk ke murabahah, saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan murabahah itu sendiri adalah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai murabahah bil wadi li syariah bil bai murabahah lil amri li syariah. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun laba melalui jual beli secara cicilan maupun tunai. Dasar pengaturan murabahah. Landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4 DSN MUI 6/2000 bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan pembagian kegiatan bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga pembelinya kepada pembeli, pembiayaannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Penjelasan. A. Diskon harga beli. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya memperoleh aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. B. Uang muka. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Uang muka yang diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang telah diterima. Sedangkan pemberian potongan pelunasan sebagai berikut. Salah satu metodenya adalah diberikan pada saat pelunasan, yaitu menjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan. Pelaku akuntansinya adalah pada saat memperoleh suatu aksi murabahah diakui sebagai persediaan dan sebagai pembiayaan. Pengungkapan. Jadi hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak dibatasi pada harga memperoleh aset murabahah. Janji pemasaran dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan tentang murabahah atau akad jual beli. Jadi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung bagian dari Solihin, yaitu 2 salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslim fi'i dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslim ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. 2. Dasar pengaturan. 1. Sat tetap. 2. PSAK nomor 103 tentang akuntansi salam. Penjelasan. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai pembeli, maka bank melakukan transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual, maka bank akan memesan kepada pihak lain
untuk menyediakan barang pesanan dalam salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat: A. Akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir, dan B. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. Piutang salam diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayar utang. Salam diakui pada saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima. Penyajian, piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Piutang salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat membayar kewajibannya disajikan sebagai piutang card. Utang salam disajikan sebagai jumlah tercatat. Ilustrasi jurnal. 1. Bank sebagai pembeli. Pada saat bank menyediakan uang kepada pemasok, DB piutang salam, KR kas atau rekening pemasok. 2. Bank sebagai penjual. Pada saat bank menerima uang dari nasabah, DB kas atau rekening nasabah, KR utang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya mengenai istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu disepakati oleh penjual dan pembeli. Dasar pengaturan yang pertama SAK etap, yang kedua PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati penjual dan pembeli pada awal akad. Uang muka pesanan nasabah yang diterima bank diakui sebagai uang muka istisna sebesar uang yang diterima. Ilustrasi jurnal, penerimaan uang muka pesanan dari nasabah, didebit kas atau rekening, dikredit kewajiban lainnya, didebit aset lainnya, dikredit kas atau rekening. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hasanah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persediaan. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan dijual dalam akad murabahah, disalurkan dalam akad salam atau salam paralel, dan aset istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir. Dasar pengaturannya adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 11 tentang persediaan. Bank memperoleh persediaan dengan akad murabahah, salam, istisna, dan akad-akad lainnya. Aset yang tidak termasuk ke dalam persediaan adalah pertama, yaitu aset istisna dalam penyelesaian. Yang kedua yaitu aset tetap yang digunakan oleh bank. Yang ketiga yaitu aset ijarah. Apa itu aset ijarah? Aset ijarah itu adalah akad sewa-menyewa atas suatu manfaat aset, baik itu berwujud seperti barang ataupun yang tidak berwujud seperti jasa. Selanjutnya, yang termasuk dalam definisi persediaan adalah persediaan dalam perjalanan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi pembelian dengan syarat penyerahan FOB shipping point. Yang kedua adalah transaksi penjualan dengan syarat penyerahan FOB destination point. Selanjutnya adalah harga perolehan meliputi harga pembelian ataupun biaya pembelian, biaya konversi, maupun biaya lain yang timbul sampai persediaan berada di posisi atau tempat yang siap untuk dijual ataupun dipakai. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor,
pajak, dan beban dan biaya lainnya. Untuk menentukan biaya pembelian, maka diskon dagang, potongan, dan lainnya yang serupa dikurangi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Contohnya yaitu tenaga kerja langsung. Selanjutnya, overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan dan tidak mengikuti volume produksi yang dihasilkan. Contohnya adalah penyusutan dan pemeliharaan gedung dan peralatan pabrik. Selanjutnya yaitu overhead produksi variabel. Apa itu overhead produksi variabel? Overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung dan mengikuti volume produksi yang dihasilkan. Contohnya adalah bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, untuk mengukur persediaan yaitu dengan menggunakan nilai terendah dari biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Apa itu nilai realisasi neto? Nilai realisasi neto yaitu estimasi harga jual yang dalam kegiatan usaha dikurangi dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Pada awal pengakuan, persediaan diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, pada tanggal pelaporan, persediaan diukur sebesar biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Selanjutnya adalah penyajian. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Selanjutnya adalah ilustrasi jurnal. Yang pertama, pada saat perolehan. Pada saat perolehan, debitnya adalah persediaan, sedangkan kreditnya adalah kas, clearing, ataupun rekening pemasok. Yang kedua yaitu pada saat penurunan nilai. Pada saat penurunan nilai, kerugian penurunan nilai itu berada di debit, sedangkan persediaan berada di kredit. Yang ketiga yaitu pada saat pemulihan nilai. Pada saat pemulihan nilai, debitnya yaitu persediaan, sedangkan keuntungan pemulihan nilai itu berada di kredit. Selanjutnya yaitu pada saat penjualan. Pada saat penjualan, kasnya berada di debit, sedangkan persediaan berada di kredit. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan, pertama, rincian saldo persediaan berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Yang kedua yaitu jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan, dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan tersebut. Yang ketiga yaitu kondisi atau penyebab terjadinya pemulihan nilai tersebut. Sekian, terima kasih.